Oke, baik. Terima kasih. Kita akan memulai pertemuan ketiga ya minggu ini. Dimulai dari pemaparan mengenai era gotik, kemudian juga nanti ada perkembangan gaya desain yang mengikuti dan terjadi pada era-era tersebut gitu. Silakan Pak Agus, bisa dimulai. Ya. Oke, selamat siang saudara-saudara sekalian. Kuliah sejarah desain kita lanjutkan kembali setelah kita menelusuri, menelaah zaman Romawi, kemudian merambah ke Mesopotamia. Terus ini ada satu sisi yang penting dalam perkembangan desain, yaitu era gotik ya. Gotik. Kenapa gotik ini penting? Karena di era ini bangsa Eropa mengalami dinamika yang luar biasa, ya. Memulai satu peradaban baru, ya, yang kemudian suatu saat akan memicu lahirnya revolusi industri. Oke, bisa di ini. Ini beberapa sumber yang bisa Anda rujuk ya, terutama bidang arsitektur, kemudian desain produk, desain grafis, tekstil, ya, kriya, dan profesi-profesi lainnya. Karena gotik itu tidak hanya merambah desain, tapi juga merambah sastra dan kehidupan pada umumnya. Oke, berikutnya. Kita mulai dari istilah dulu ya. Kata gotik itu berasal dari kata Goth. Goth merupakan suku bangsa di Jerman Timur yang di abad ketiga ya, yang istilahnya tumbuh entah dari mana di sekitar Jerman Timur ya. Mereka merupakan suku pemberani, namun dianggap biadab. Bangsa ini tidak mengenal agama, hidup semaunya, menyembah berhala, dan merupakan pemangsa yang kejam. Tak heran, bangsa Goth merupakan musuh yang merepotkan bagi kerajaan Romawi pada zaman itu, ya. Kekuatan bangsa Goth memang tidak sebanding dengan kerajaan Romawi. Namun apabila mereka merasa terganggu, mereka membunuh semua musuhnya. Ya, makna kata Goth juga bergeser sejalan dengan kehidupan bangsa Eropa pada waktu itu. Jadi bangsa Goth ya yang biadab tadi itu dalam perjalanan waktu bergeser-geser. Kadang-kadang dia menjadi orang baik, kadang-kadang menjadi orang jahat. Ya. Peradabannya pun demikian ya, kadang-kadang menyeramkan seperti penyembah setan. Tapi kadang-kadang lunak seperti halnya masyarakat beragama. Oke, berikutnya coba. Nah, perkembangan Goth adalah istilah yang mengacu kepada pemberontakan Goth di Balkan dan kekaisaran Romawi Timur dari tahun 376 hingga 382. Ya. Perang Goth ini terkenal, terutama yang terkenal itu adalah pertempuran Adrianople yang dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah kekaisaran Romawi. Dan merupakan salah satu peristiwa yang mengawali kemunduran dan keruntuhan Romawi Barat. Setelah era Romawi di kawasan Eropa memasuki abad yang tak beragama atau disebut juga zaman kegelapan. Ya. Karena pada zaman itu masyarakat istilahnya tidak memiliki pegangan yang kuat. Gereja tidak, pengaruhnya belum sehebat
zaman Roma atau sahabat sekarang. Oke, yang seterusnya. Ya, tapi di dalam perkembangannya tadi ya ada bangsa Goth, ada peperangan Goth, kemudian bergeser ya. Ada yang disebut Gotik. Ini Gotik ini ejekan ya, seperti hanya peradaban kita sekarang sering ngebully orang ya, untuk gaya barbar utara yang kemudian menjadi nama gaya bangunan di abad ke-12. Jadi Gotik atau gaya Gotik itu sebenarnya awalnya dari ejekan. Kaum barbar yang tadi doyan membunuh itu. Sejalan dengan kembali pengaruh gereja di masyarakat, ya, itu penerapannya banyak dilakukan di gereja-gereja. Filsafat arsitektur bergaya Gotik bersifat vertikal, jadi menjulang ke atas. Ya. Semuanya transparan, jadi banyak cahaya masuk. Konsep vertikal mengekspresikan persembahan kepada yang maha tinggi, yang maha hebat. Ya. Nah, transparansi ini juga dicapai dengan penggunaan kaca-kaca berwarna yang mengekspresikan kefanaan, diafan, atau permainan sinar yang menembus ke dalam bangunan. Dan itu diibaratkan mengekspresikan rahmat Tuhan, ya, yang menaungi dunia. Oke, berikutnya ini kita sudah mulai melihat gaya bangunan Gotik. Kalau tadi kita mengenal peradaban Gotik yang kejam, barbar, nah sekarang Gotik itu diterapkan kepada bangunan gereja. Katedral Duomo de Milano di Spanyol yang dibangun abad ke-13. Barangkali di antara saudara ada yang pernah ke sini, ya. Arsitektur Gotik itu diterapkan umumnya pada gereja. Ya. Bentuk atap gereja Katolik pada era ini berbentuk ogival, akses lengkung ogival. Jadi di samping menjulang tinggi, tajam, juga lengkung ogival dengan dinding yang terbuat dari kaca dan dibangun sangat tinggi. Gereja pertama yang berbentuk gotik adalah gereja Saint Denis di Prancis yang dibangun pada abad ke-12. Sebenarnya ada beberapa yang dibangun sebelum ini. Bentuk bangunan gotik di era medieval ini diberi nama Gothic style. Nah, disinilah yang perlu Anda garis bawahi, munculnya Gothic style, ya, dan oleh para humanis Renaissance, ya, humanis Renaissance di abad ke-15, mereka beranggapan bahwa bentuk bangunan semacam itu tidak indah, rumit, dan misalnya kejam gitu bangunan itu. Oke, berikutnya. Nah, ini beberapa contoh bangunan bergaya gotik. Anda perhatikan tadi ada lengkungan rival, kemudian juga ada bentuk-bentuk yang menjulang ke atas. Bangunan semacam ini di zaman itu tidak mudah dibentuknya karena belum dikenal namanya struktur beton bertulang. Tapi betul-betul dibangun oleh kekuatan struktur yang saling mengikat. Ini abad ke-12, abad ke-11. Bangunan pada zaman itu tidak seperti bangunan sekarang dengan struktur beton. Oke, berikutnya. Nah, ini salah satu gereja bergaya gotik. Gereja Notre Dame di Prancis. Anda perhatikan bangunan ini menjulang ke atas sangat tinggi ya, untuk membangun suasana ilahiyah keagungan dalam penyembahan Tuhan. Oke, berikutnya. Nih, gereja Notre Dame di Paris. Ini kalau nggak salah pernah terbakar
kemudian direnovasi kembali, ya. Dibuat megah dan besar, tujuannya untuk memberi kesan besarnya kekuatan Tuhan dan orang-orang yang menyembahnya. Bangunan tinggi dan menjulang ke langit menggambarkan aspirasi yang tinggi dan harapan untuk mencapai surga. Nah, itu apa ya, slogan orang membangun gereja pada waktu itu. Ini di interior gereja Kars Katedral yang dibangun pada tahun 1194 atau abad ke-10. Karena bergaya gotik ini puncaknya penerapan gaya gotik pada gereja. Oke, berikutnya. Nah, ini sejumlah gereja yang bergaya gotik. Anda bisa lihat, mungkin kalau Anda jalan-jalan ke Eropa, banyak bangunan semacam ini. Bagi orang Indonesia, melihat bangunan ini seram, seperti puri-puri tempat Dracula bersembunyi. Kesannya begitu buat orang kita. Tapi untuk kelompok tertentu, untuk bangsa-bangsa tertentu, justru ini adalah mencerminkan keagungan. Oke, berikutnya. Ini jembatan St. John di Inggris, ya, bergaya gotik, dan ini juga interior atau struktur plafon satu bangunan gereja bergaya gotik. Anda cermati ya karakteristik dari bentuk visual objek yang bergaya gotik. Oke, berikutnya. Ini juga penerapan gaya gotik pada sejumlah barang yang fungsional, hanya divider, tapi dividernya itu dibikin lancip ke atas. Oke, terus. Nah, ini adalah apa istilahnya, gambaran lebih detail dari gereja bergaya gotik. Jadi gereja itu dibangun tidak hanya menjulang ke atas, tapi juga diukir dan lengkapi dengan ragam hias, sulur-sulur dedaunan yang yang rumit gitu. Anda bayangkan membangun semacam ini tidaklah mudah. Selain dia diukir, ya, kemudian juga diterapkan dalam struktur, ya, dia harus kuat, harus mengikat begitu. Nah, pada era itu abad ke-10, hal itu sudah menjadi tonggak perkembangan teknologi bangunan, ya, di Eropa. Oke, berikutnya. Nah, termasuk juga kursi-kursi. Kursi itu tidak hanya tempat duduk begitu saja, tapi ada penerapan gaya gotik, ya, di situ. Melancip ke atas. Termasuk juga interiornya cenderung menjulang ke atas. Itu interior rumah termasuk demikian. Oke, berikutnya. Bahkan pakaian tentara zaman itu, persenjataannya, kampak, palu, kemudian juga pedang, pakaian besi, dan segalanya itu meruncing ke atas. Selalu berorientasi kepada keruncingan-keruncingan ke bagian atas. Untuk menandakan bahwa pada zaman itu ada pengaruh besar dari gaya gotik. Oke, berikutnya. Bahkan bidak-bidak catur, ya, permainan yang umumnya sehari-hari mereka mainkan itu juga bernuansa gotik, ya. Binatangnya binatang jadi-jadian, ya, dengan seperti halnya dunia fantasi begitu. Bidak-bidak catur pada zaman itu bernuansa gotik juga, termasuk ragam hias kotak-kotaknya, ya. Kemudian juga sejumlah makhluk fantasi menghiasi berbagai macam bangunan di zaman itu. Oke. Ini tadi kaca berwarna, ya, yang tembus, kalau disinari dari arah luar tembus ke belakang. Itu menggambarkan orang-orang suci, ya. Oke, berikutnya. Bahkan tipografi. Kalau kalian melihat tipografi semacam ini adalah tipografi bergaya gotik. Bukan Romans, tapi gotik. Jadi meruncing ke atas. Yang berikutnya, bahkan pakaian sehari-hari.
itu tidak hanya sekedar berpakaian seperti hanya orang sekarang, tapi terutama kaum wanita itu memakai kerudung yang menjulang ke atas gitu, tajam. Ini menunjukkan mereka juga terpengaruh oleh Gothic style tadi. Oke, berikutnya. Nah, ini penampilan Gothic yang serba melancip terjadi juga di bangunan-bangunan umum. Ya. Seperti halnya kalau sekarang barangkali kayak masjid, tapi ini lebih tajam, ya, meruncing ke atas. Itu terjadi di hampir semua bangunan publik yang ada di Eropa. Oke, berikutnya. Bahkan sepatu itu bukan seperti zaman sekarang ya, sesuai dengan kenyamanan atau kajian ergonomi, tapi sepatu itu dibikin lancip ke atas, lancip ke depan. Anda bisa lihat, ini suasana atau Gothic style itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Oke, berikutnya. Nah, ini penggambaran saja ya, bagaimana mural di gereja-gereja di samping bentuknya sangat tinggi, tapi juga diisi oleh sosok-sosok manusia yang tinggi juga gitu untuk memberi suasana gotik pada zaman itu. Oke, berikutnya. Bahkan alat transportasi ini orang-orang apa ya, kerajaan atau orang kaya, barangkali bangsawan pada zaman itu, keretanya itu bukan kereta yang seperti yang kita kenal sekarang ya. Itu diukir ya. Ada sebagian yang menjulang ke atas dan sebagian lagi dengan rumitan-rumitan tertentu yang menunjukkan bahwa ini adalah suasana Gothic style. Sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oke. Terus bahkan pada peralatan makan yang dipakai sehari-hari. Ya, Gothic style itu sangat terasa dalam alat pegangan, ya, peralatan makan. Oke. Nah, setelah Gothic meraja rela di Eropa, ya, sampai abad ke-15, ya, kemudian juga di Eropa itu muncul gaya-gaya baru yang menjadi perimbangan dari gaya Gothic. Gothic masih jalan, masih tumbuh, tapi tidak sekuat di awal abad ke-11. Pada abad ke-15 itu muncul namanya gaya barok. Oke, kita lihat gaya barok. Gaya barok ini hampir menguasai lebih dari separuh kawasan Eropa. Sejak sampai 1700-an atau abad ke-16 ya. Pengaruhnya luas. Oke. Terus. Nah, barok itu adalah istilah suatu periode desain seni dan arsitektur yang tumbuh di Eropa sekitar tahun 1600. Gaya barok menampilkan ornamen dan bentuk yang dilebih-lebihkan. Sebenarnya sama dengan Gothic ya. Kalau Gothic cenderungnya ke atas menjulang, kalau barok itu merumit-rumitkan ragam ukir atau ragam hias hampir di semua unsur. Tujuannya adalah untuk menghasilkan efek dramatis, ketegangan, semangat yang hidup, dan keagungan dalam bentuk visual. Aspek musikal maupun estetis yang tinggi juga gitu dicoba diterapkan. Jadi gaya barok ini mengandung juga nilai-nilai estetis yang tinggi hanya untuk selera kaum bangsawan dan para raja zaman itu. Awal gaya ini tumbuh di Eropa, di Roma, ya, Italia atau Roma Italia, dan menyebar ke sebagian besar wilayah Eropa. Jadi kalau kita lihat awalnya hanya di sekitar Roma, lama-kelamaan meluas sampai ke melanda hampir separuh wilayah
Eropa. Oke, selanjutnya. Nah, unsur visual yang rumit sudah mulai terlihat ya pada tiang, kubah, cahaya, dan bayangan. Chiaroscuro. Ini chiaroscuro ini tadi bayangan, efek bayangan. Efek akibat cahaya menimbulkan bayangan. Nah, itu chiaroscuro. Efek pewarnaan dan permainan antar ruang dan isi juga termasuk di dalamnya bidang kosong. Sehingga apa yang kita lihat kalau di malam hari itu seolah-olah bangunan ini bermain dan hidup. Dalam interior, ciri utama adalah adanya ruang kosong sebagai tempat peletakan tangga yang monumental. Berbeda dari ciri-ciri arsitektur gotik misalnya. Nah, ciri utama itu banyak ruangan kosong. Kalau gotik itu ruangan penuh dengan hiasan. Tapi kalau di era barok itu ada ruangan-ruangan kosong. Oke, berikutnya. Nih, istana ini Versailles penuh dengan ornamen yang terbuat dari bahan emas dan dilebih-lebihkan bentuknya. Saya tidak tahu emas betulan atau cat berwarna emas. Karena akhir-akhir ini saya mendatangi sejumlah bangunan yang karena katanya terbuat dari emas. Setelah saya lihat ke sana, itu mah hanya kayu yang dicat emas. Itu berbeda dengan emas sungguhan, emas batangan gitu. Berbeda. Cuma saya juga ini tidak tahu apakah emas sesungguhnya atau hanya kayu berukir dicat emas. Saya kebetulan pernah ke sini dan itu luar biasa. Itu seharian tidak akan selesai melihat keindahan bangunan-bangunan ini, bangunan Versailles ini. Oke, berikutnya. Nih, ini hiasan pada Santa Ursula yang dibuat sedemikian rupa penuh dengan ornamen, suluran, sehingga sangat rumit. Bahkan objek utamanya tenggelam dalam ragam hias. Saya hampir tidak tahu. Ini di dalamnya padahal ada wajah-wajah manusia yang menjadi bagian dari objek ukiran dinding ini. Tapi karena apa istilahnya itu ukirannya atau ragam hiasnya rumit dan banyak berdimensi begitu, sehingga sulit mengenali wajah manusia di dalam bidang ini. Tapi kalau kita detail lihat, ya kita bisa melihat bahwa itu ada bayi, ada manusia, ada dewi, ya, ada, saya tidak tahu apakah ini bayi atau malaikat. Ini digambarkan begitu rumit. Oke, berikutnya. Ini bangunan, interior bangunan yang bergaya barok, ya. Ini, tapi walaupun demikian, itu dalam beberapa bidang itu selalu disisakan suatu wilayah yang kosong, bidang-bidang yang kosong. Nah, itu bedanya gotik dengan barok. Oke, selanjutnya. Ini beberapa interior, beberapa bangunan arsitektural, ya, yang bergaya barok. Ini salah satunya adalah Santa Petrus Basilica. Di bawahnya adalah interior Santa Petrus Basilica. Walaupun penuh dengan ukiran, kita masih melihat bidang-bidang kosong yang menjadi bagian dari interior gereja tersebut. Oke, berikutnya. Ini masih yang tadi interior Santa Petrus Basilica. Ya, di sini walaupun penuh dengan ukiran, ya, bidang kosong selalu menjadi bagian, termasuk dalam kubah, ya, di mana kubah ini menampilkan bentuk yang suatu saat memainkan cahaya sinar matahari, ya. Sinar matahari masuk, bergeser, itu, ya, terlihat bayangannya menjadi sesuatu hal yang unik untuk dilihat. Oke, berikutnya. Nah, ini furniture atau
kursi barok ya, yang dihias dengan ukiran berupa suluran tumbuhan, manusia, dan binatang-binatang fantasi. Ini gambarnya terlalu kecil sehingga kurang jelas ini gambar apa wujud apa, tapi di situ kelihatan ada kepala manusia, ada orang yang menjadi pegangan apa kaki kursi, ya. Kemudian ada binatang, ada flora yang menjadi ornamen hampir sebagian besar dari karya-karya desain pada zaman itu. Warna emas tetap menjadi dominan atau dominasi desain-desain barok. Ke berikutnya, nah, termasuk gaya busana, ya, yang penuh dengan pernak-pernik hiasan dan ragam tekstilnya pun rumit. Tidak cukup hanya garis-garis begitu atau bunga, enggak, tapi merupakan hiasan yang rumit. Oke. Nah, ini motif tekstil bergaya barok merupakan suluran tumbuhan, bunga, dan ragam pengisi. Jadi kalau kita lihat ciri dari gaya barok itu demikian. Umumnya penuh dengan sulur tumbuh-tumbuhan. Oke, berikutnya termasuk peralatan perang, ya. Di samping aspek fungsi, padahal juga di perlengkapan perang ini juga dilengkapi dengan hiasan berupa seluruh tumbuh-tumbuhan, baik itu pistol, senjata, atau alat pendukung yang lain, termasuk topi tentara, itu dihiasi dengan berbagai macam ragam hias seluruh-seluruhan. Oke, berikutnya. Nah, termasuk di dalamnya adalah alat transportasi. Kalau gotik itu hiasannya meruncing ke atas, ya, dengan rumitan yang hampir sama. Sedangkan barok itu biasanya umumnya horizontal, hanya untuk mengisi bagian-bagian tertentu saja supaya tampak bagian dari kehidupan barok. Oke, berikutnya. Nah, sebenarnya paralel dengan tumbuhnya kebudayaan barok, ada juga kebudayaan rokoko. Itu mirip-mirip dengan barok. Sama, hampir sama. Ya, kalau orang awam tidak bisa membedakan mana barok, mana rokoko. Tapi orang-orang Eropa umumnya paham bahwa ada gaya rokoko di samping gaya barok. Oke, berikutnya. Rokoko dikenal sebagai barok akhir. Nah, jadi ini merupakan gaya barok juga, tetapi barok akhir, ya. Adalah gaya visual abad ke-18 yang berkembang ketika senaman barok menunjukkan gaya simetris dan mulai menambahkan bunga, tanaman, dan ragam hias lainnya. Ruang-ruang rokoko dirancang sebagai karya seni total dengan perabatan elegan bermotif bunga dan tanaman. Patung-patung kecil, ya, cermin, dan pelengkap yang lain. Bahkan untuk cat dinding dipenuhi dengan berbagai macam warna. Tahun 1835, rokoko dikenal sebagai gaya visual era Louis XV dan awal dari Louis XVI. Jadi termasuk di dalamnya segala jenis karya seni yang dibuat pada pertengahan abad ke-18 di Prancis. Ini Louis XV dan Louis XVI itu adalah raja yang berpengaruh di kawasan Eropa, dan dia menghuni istana Versailles tadi di Prancis, ya, di Paris. Kata rokoko berasal dari kombinasi kata Prancis rocaille yang artinya batu dan coquille yang artinya kerang, karena banyak menggunakan
bentuk stilasi dari kehidupan laut. Nah, kelebihan dari barok, rokoko itu menerapkan gaya-gaya stilasi dari kerang dan batu-batu karang yang ada di laut, atau kehidupan laut. Istilah rokoko bisa diartikan sebagai kombinasi baroko, bentuk teratur dari mutiara, kemudian berasal dari kata barok. Karena gaya rokoko secara luas dipakai pada seni dekoratif. Beberapa kritikus menggunakan istilah rokoko ini untuk merendahkan gaya yang dinilai asal-asalan atau sekedar modis saja ketika istilah ini dimulai digunakan di Inggris sekitar 1836, artinya gaya ketinggalan zaman. Nah, ini garis bawah nih buat para misa bahwa namanya rokoko dikenal juga sebagai gaya ketinggalan zaman. Karena dibuatnya asal-asalan, berbeda dengan gaya barok yang dibuat lebih serius. Oke, berikutnya. Nah, tadi ya istilah rokoko ini yang tadi diulangi lagi. Ini contoh gambar saja ya bagaimana gaya rokoko itu salah satu yang dominan itu ukiran tumbuh-tumbuhan dan apa istilahnya itu dekorasi berupa batu atau kerang yang tumbuh di bawah laut. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh patung berbentuk sulur, kerang atau binatang laut yang menghiasi rumah bergaya rokoko. Kita sendiri tidak tahu apakah ini binatang laut, ya, karena pengetahuan kita tentang hal itu masih terbatas. Tapi pada zaman itu, kerang atau binatang laut di kawasan Eropa itu sudah menjadi bagian kehidupan mereka sehari-hari. Oke, berikutnya. Ini tadi bangunan bergaya rokoko, terus. Nah, ini terlihat di sejumlah bangunan lain, ya. Suasana di bawah laut ini dibawa ke daratan. Jadi kalau kita lihat film Atlantis, itu ini seolah-olah menjadi keraton atau kerajaan Atlantis yang ada di darat. Ya. Semua unsur itu bernuansa bawah laut, termasuk tampilan raja atau dewa-dewa laut, ya, dan hiasan bentuk-bentuk binatang dan kerang yang ada di laut. Oke, berikutnya. Nih, beberapa gaya rokoko yang diinspirasi dari seluruhan flora fauna yang ada di laut. Kita perhatikan sketsa sebelah kanan dan penerapannya di dalam ragam hias yang diterapkan pada bangunan-bangunan yang ada di kawasan Eropa. Oke, berikutnya. Nah, coba Anda perhatikan rumah bergaya rokoko berkesan sebagai rumah di bawah laut, seolah-olah, ya, karena tadi ukiran-ukirannya itu mirip suasana di bawah laut. Di Indonesia ada sebenarnya, tapi bukan ukiran, tapi betul-betul kerang bawah laut dibawa ke darat, yaitu Gua Sunyaragi di Cirebon. Kalau kalian pernah ke Cirebon, di dekat kota Cirebon dan di tengah kota Cirebon itu ada namanya kerajaan atau istana Sunyaragi. Ya, itu istana tersebut disusun dari bebatuan bawah laut yang ada di Samudra Hindia. Ya, disusun sedemikian rupa sehingga seolah-olah kerajaan bawah laut ditampilkan di daratan.
Kalau itu buatan alam yang di Cirebon, kalau ini itu dibuat oleh manusia, bedanya itu. Oke, berikutnya. Nah, ini juga sama interior bergaya rokoko. Ini yang sudah mulai terakhir di mana unsur-unsur bawah lautnya mulai berkurang. Walaupun masih ada, tetapi unsur bawah laut itu masih ada di beberapa yang menjadi bagian ornamen interior rumah ini. Oke, berikutnya. Nah, lihat kursinya. Kursinya juga bersuasana seperti halnya di bawah laut ya. Meliuk-liuk seolah-olah gurita atau kerang atau batu karang yang ada di bawah laut. Oke, berikutnya. Termasuk juga sejumlah peralatan, baik itu pedang, alat transportasi, itu dicirikan dengan unsur-unsur hiasan di bawah laut, tapi sebagian besar menerapkan bidang berwarna putih. Kita tidak tahu apakah warna putih ini menjadi warna top atau warna kesayangan zaman itu, karena rumah, bangunan, sampai peralatan itu dominan warna putih. Oke, berikutnya. Nah, ini pakaian era Rokoko. Keunikannya zaman itu hiasan kepala menjadi tren, ya. Semakin tinggi ya, dan dominannya itu diikat-ikat seperti mungkin zaman sekarang begitu ya. Itu menjadi hal yang unik, menjadi bagian kehidupan mereka sehari-hari. Oke, berikutnya. Nah, Rokoko mengalami pergeseran lagi. Ya. Di awal atau di akhir abad ke-17-18, ketika para ilmuwan sudah tumbuh di Eropa, ya, banyak ide-ide besar yang digagas oleh para ilmuwan ini. Ilmuwan ini merangkap juga sebagai seniman, kadang-kadang juga merangkap sebagai penguasa dunia pertukangan dan arsitek. Kita memasuki abad baru yang disebut Renaissance atau pencerahan. Oke, berikutnya. Nah, Renaissance merupakan satu era kebangkitan kebudayaan Eropa. Yang awalnya mulai dari tahun 1500, zaman Barok Rokoko masih ada, tapi pada zaman itu sudah ada cikal bakal dari Renaissance. Yang tadinya kebudayaan itu amat dikuasai oleh namanya gereja. Kemudian pada zaman itu juga ada nama masa kegelapan, ya, di era Gotik ketika gereja ditinggalkan. Kemudian terdapat gerakan yang luar biasa, seolah-olah itu meledak begitu saja, entah dari mana tiba-tiba muncul pencerahan dari berbagai sektor. Tapi semua orang berpendapat itu karena ada namanya reformasi di gereja yang dipimpin oleh Martin Luther. Ya. Renaissance kerap diartikan sebagai era kebebasan berpikir dan kebebasan untuk melakukan penelitian apa saja yang diungkapkan dalam bentuk karya seni dan desain. Beberapa tokoh yang hadir di era ini yang terkenal saja diantaranya adalah Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Rafael Santi. Ini yang 3 orang yang padahal ada ribuan orang di situ yang berkarya luar biasa di kawasan Eropa. Oke, berikutnya. Nah, ini Bapak
penggerak Renaissance. Martin Luther yang dikenal sebagai seorang pastor, ahli teologi, dan pendiri gereja Lutheran. Sebuah gereja Protestan pecahan dari Katolik Roma. Yang kemudian dia terkenal sebagai Bapak Reformasi. Luther mengatakan bahwa melakukan seruan kepada gereja-gereja agar kembali kepada ajaran Alkitab yang telah melahirkan tradisi baru dalam agama Kristen. Gerakan pembaruannya mengakibatkan perubahan radikal juga di lingkungan gereja Katolik Roma dalam bentuk reformasi Katolik. Sumbangan Martin Luther terhadap peradaban Barat ada yang sangat besar, yaitu menginspirasi terjadinya perubahan dalam segala bidang. Oke, ini salah seorang ya yang memicu kemudian lahirnya revolusi industri. Kalau cat di sini. Nah, di era Renaissance masyarakat Eropa meninggalkan rancangan yang bernuansa agama. Unsur-unsur yang sifatnya tadi ragam hias yang rumit, yang tumbuh di era Gotik hingga Rokoko, ya, kemudian dikembalikan lagi pada unsur manusia, antroposentris, dan alam. Sehingga secara umum Renaissance dapat dikatakan sebagai masa peralihan antara abad pertengahan ke abad modern yang ditandai dengan lahirnya kreasi baru yang bersifat duniawi. Nah, jadi kreasi-kreasinya itu bukan hanya untuk pemujaan Tuhan, membangun gereja-gereja yang tinggi, yang sangat megah, bukan, tapi dikembalikan lagi kepada bagaimana kita bisa mencapai atau membuat kehidupan kita lebih nyaman, lebih enak. Nah, zaman Renaissance, arsitektur zaman Renaissance itu dikembalikan lagi langgam-langgam atau ragam hiasnya, yaitu seperti zaman Yunani dan Romawi. Contohnya adalah tiang. 3 tiang utama ini diterapkan lagi kepada sejumlah bangunan. Ada Dorik, Ionik, dan Korintian. Nah, ini dilahirkan kembali. Di Indonesia juga banyak bangunan yang memakai tiang ini, tapi ini hanya jadi-jadian kalau Indonesia asal tempel aja. Oke, berikutnya. Nah, ini awal dari Renaissance, yaitu kembali lagi menerapkan prinsip-prinsip antropometrik. Jadi unsur-unsur yang sifatnya manusia jadi bagian lagi dari kehidupan arsitektural atau ragam hias. Ada manusia, ada kepala manusia, ada tangan, ada gadis cantik, ada unsur mata, unsur kayak begitu. Jadi bagian dari ragam hias yang ditampilkan lagi dalam bentuk relief atau unsur-unsur ornamen bangunan pada zaman itu. Oke, berikutnya. Beberapa ciri lain ya, bahwa denah bangunan Renaissance itu sifatnya sistematik, simetris, jelas, tegas, ya, dengan konstruksi yang lebih bersahaja atau tidak ada sedikit menerapkan ragam hias yang tidak diperlukan, gitu ya. Dan itu bisa terlihat pada Katedral Granada di Spanyol, Katedral Orvieto, dan bangunan Santa Maria. Itu di antara yang pernah melihat bangunan ini. Ini kelihatan bangunan ini mulai bersih dari unsur-unsur hiasan yang tidak perlu. Oke, berikutnya. Nah, bagian interiornya juga kelihatan ya jauh lebih bersih ya. Tapi tetap unsur-unsur pembujan atau ketinggian atap dipertahankan ya. Oke, berikutnya. Ini beberapa contoh saja bangunan
yang menerapkan gaya Renaissance, di mana struktur, ya, aspek lengkung, aspek antropometrik, bukan antropometri tapi penerapan atau menghadirkan unsur manusia pada bangunan itu menjadi penting. Itu kita lihat kok selalu di dalam bangunan ini kok kelihatan ada manusia begitu. Ada yang berdiri di mana-mana seolah-olah manusia betulan ada di sini. Bahkan di Kota Bandung pun ada bangunan-bangunan semacam ini. Cuma manusianya ditutupin pakai papan. Kalau saya waktu kecil waktu itu masih melihat ada manusia-manusia yang berdiri ya di situ di daerah Taman Maluku, di Jarber ya, di Kolokdam. Sekarang manusia itu ditutupi karena ya dianggap apa ya tidak pantas mungkin hadir di situ. Oke, berikutnya. Nah, ragam hias sudah mulai sederhana, lebih dua dimensional di era Renaissance ini. Ini contohnya di Gereja Santa Maria sama Katedral Orfeo. Oke, berikutnya. Ya, ini istana Schwerin de Mecklenburg ya, Jerman, yang dianggap sebagai karya arsitektur menandai kebangkitan Renaissance ya. Dan selesai dibangun pada tahun 1857. Oke, berikutnya. Nah, ini bangunan-bangunan San Lorenzo de Escorial ini sudah sangat berkurang namanya penerapan ornamen atau hal-hal yang selama ini menjadi bagian utama dari bangunan-bangunan di Eropa pada zaman itu. Sekarang sudah mulai bersih dan tampak bangunan itu polos. Ya. Oke, berikutnya. Ini Royal Monastery of San Lorenzo de Escorial. Bangunan ini seperti mungkin sebagian yang ada di Indonesia itu ada unsur-unsur orang manusia itu di atas di sana masih berdiri ya, tapi sebagian bangunan ini sudah tidak tampak namanya ornamen. Yang berikutnya, nah ini kursi bergaya Renaissance. Ciri utamanya adalah mengutamakan aspek fungsinya, ya. Kemudian proporsi yang seimbang, kanan kiri seimbang. Ragam hias masih ada, tetapi yang ditampilkan ada aspek kekokohan dari kayu oak atau kayu jati kualitas tinggi, sehingga sampai sekarang masih tetap bertahan kursi ini. Oke, berikutnya. Termasuk dalamnya kapal-kapal. Kapal-kapal selalu mengutamakan aspek-aspek keseimbangan. Walaupun miring, walaupun berbagai macam bentuk ditampilkan, tapi upaya untuk seimbang selalu menjadi hal yang utama. Oke, berikutnya. Nah, pada era Renaissance itu juga terjadi gerakan mekanisasi besar-besaran. Tidak hanya di dalam alat pertanian, tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya alat untuk menggiling tepung atau menggiling gandum. Kemudian alat ini di sini alat untuk memanen, alat untuk mengeraskan jalan, alat untuk membangun gedung barangkali. Ini semua sudah menggunakan mekanisasi atau alat-alat yang setengah mesin. Oke, berikutnya. Ini gaya sepatu Renaissance. Di samping aspek fungsional yang diutamakan, tapi juga ada aspek-aspek lain. Itu kepraktisan. Pakaian wanita zaman itu, terutama kaum bangsawan, sudah mulai mengurangi hiasan pada rambut yang disasak besar,
Ya, kemudian sekarang dasar saknya sudah mulai mengecil dengan hiasan yang lebih sederhana. Oke, berikutnya ini berbagai macam busana lelaki di era Renaissance. Tapi ciri yang utama mereka itu bagian bawah ya kelihatan celananya lebih praktis gitu ya, lebih praktis dan mirip zaman sekarang ya. Oke, berikutnya. Nah, ada yang bocor. Ya, mohon izin sudah saya mute, Pak. Ya. Oke, ini 3 orang seniman Renaissance utama yang perlu kalian ketahui. 1 itu Leonardo da Vinci. Yang berikutnya adalah Michelangelo, ketiga Rafael Santi. Sebenarnya banyak tadi seniman era Renaissance itu, tapi ini yang populer saja ya. Kita perlu menyimak. Oke. Yang pertama Rafael Santi. Rafael Santi lahir di Urbino. Meninggal 6 April 1520. Pada umur 37 tahun. Jadi meninggalnya masih sangat muda. Dia dikenal sebagai pelukis dan arsitek terpelajar. Dia dikenal juga dengan panggilan Raffaello Santi. Salah satu karya awal Raffaello Santi yang utama itu adalah terletak atau gereja San Nicola de Tolentino in Città de Castello. Terletak di sebuah kota kecil penghubung Perugia dan Urbino. Ya. Kemudian lukisan di dalam gereja itu ya, pada tahun 1789 mengalami kerusakan dan kini hanya tinggal beberapa bagian yang dapat diselamatkan. Karya penting dari Rafael Santi adalah Crowning of the Virgin untuk di Kapel di gereja San Francesco de Perugia. Oke. Nah, ini beberapa contoh. Ini lukisan penggambaran mihrab dalam sebuah gereja ya. Dan ini semua didesain oleh Rafael Santi. Lukisan ini seolah-olah bahwa dia itu hidup. Padahal ini hanyalah sebuah lukisan. Tapi karena ketelitiannya seolah-olah lukisan itu hidup. Karena zaman itu belum dikenal namanya dunia fotografi ya. Tapi ini lukisan yang betul-betul dibuat seperti aslinya. Oke, berikutnya. Nah, ini salah satu lukisan 3 dimensi yang bernuansa 3-dimensional ya. School of Athens dibuat oleh Rafael Santi tahun 1511. Lukisan ini sangat terkenal ya. Yang menandakan zaman itu terjadi proses pendidikan saling mengajar. Pada zaman itu sekolah ini masih belum menggunakan bangku sekolah, tapi bisa di mana saja belajar gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini lukisan yang ada di dalam sebuah gereja, lukisan Rafael Santi. Oke. Ini adalah lukisan yang di atas plafon. Jadi jangan membayangkan lukisan ini dibuat dengan teknologi yang hebat. Belum ada zaman itu. Tahun 1500 itu belum ada teknologi yang hebat. Bahkan alat pewarna pun masih terbatas.
Jadi mereka kadang-kadang saya berpikir melukis melukis plafon dengan sangat sempurna. Ini caranya bagaimana? Apakah dibikin di bawah, kemudian ditempelkan, atau digambarnya di atas plafon begitu? Ini kita belum ada informasi yang sangat jelas ya bagaimana lukisan-lukisan ini dibuat. Tapi karyanya luar biasa, luar biasa. Oke, berikutnya. Nah, setelah Rafael Santi, tokoh lainnya itu adalah Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci itu lahir tahun 1452, meninggal tahun 1519. Umurnya adalah 67 tahun. Aduh, sama dengan saya nih. Dia seorang arsitek, musisi, penulis, pematung, pelukis. Dan sebenarnya di samping ini juga dia adalah penemu, ya. Peneliti. Itu tidak dicantumkan, tapi Leonardo da Vinci itu adalah peneliti yang luar biasa. Lukisan dari Leonardo da Vinci yang utama itu adalah Jamuan Terakhir dan Mona Lisa. Nah, ini dua lukisan yang sangat terkenal. Kemudian juga Leonardo da Vinci meninggalkan sejumlah gagasan, ide hasil penelitiannya, baik itu berupa desain-desain tank, mobil, atau peralatan-peralatan pertanian. Ya. Bahkan hasil rekaman dari membelah tubuh manusia. Jadi luar biasa Leonardo da Vinci. Oke, berikutnya. Nah, ini sejumlah karya dari Leonardo da Vinci. Ya. Di era Renaissance itu luar biasa, karya ini dianggap sebagai hal revolusioner karena sudah mengurangi unsur-unsur hiasan yang tidak perlu. Semua didesain berdasarkan perhitungan-perhitungan matematik yang cermat. Ini karya Leonardo da Vinci. Oke, berikutnya. Ini sketsa dari Leonardo da Vinci yang dibuat pada tahun 1480. Ini adalah senjata artileri. Ini adalah meriam. Jadi meriam itu melarasnya tidak satu, tapi bisa 15 begitu. Jadi sekali tembak bisa 15 peluru terbang. Atau dia bisa juga tembakannya seperti halnya berputar gitu ya, satu-satu. Satu-satu. Ini gagasan zaman itu gagasan luar biasa karena tidak terfikirkan oleh orang-orang jenius pada zaman itu. Oke, berikutnya. Ini tank baja ya. Dan ini pernah dibuat prototipnya oleh manusia sekarang. Ternyata apa yang dibuat oleh Leonardo da Vinci ini bisa beroperasi ya, walaupun tidak sempurna, tetapi ini awal cikal tank dibuat. Oke, berikutnya. Ini tank baja ya, dibuat prototipnya itu terbuatnya dari kayu. Hanya ingin membuktikan bagaimana tank buatan Leonardo da Vinci ini mampu beroperasi dengan baik. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah beberapa ide sketsa dari Leonardo da Vinci pada zaman itu. Manusia robot, ya.
Jadi zaman Leonardo da Vinci abad ke pertengahan tahun 1500 sekian sudah memikirkan manusia robot itu terbuat dari apa, prinsip kerjanya bagaimana, dan sekarang manusia robot ini dibikin prototipnya oleh museum atau oleh orang-orang sekarang. Oke, berikutnya. Ini juga helikopter gagasan Leonardo da Vinci, ya. Tentu saja tidak sempurna, ya, tetapi gagasan dasar helikopter ini sudah ada kurang lebih 500 atau 700 tahun yang lalu. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini alat potong padi di sawah mekanis, ya, secara mekanis. Ini sudah digagas oleh Leonardo da Vinci zaman itu. Oke, berikutnya. Ini manusia terbang, ya, atau pesawat, dan ini dibuat prototipnya oleh manusia sekarang. Tapi gagasan awalnya sudah ada oleh Leonardo da Vinci 700 tahun yang lalu. Oke, berikutnya. Nah, selain Leonardo da Vinci, ada seorang tokoh lain, yaitu Michelangelo Buonarroti, ya, lahir di tahun 1475, kemudian meninggalnya 1564 pada usia 88 tahun. Michelangelo itu juga dianggap sebagai jenius yang luar biasa, ya, dalam bidang karya seni rupa, terutama studi anatomi. Karya-karya yang terbaiknya antara lain patung David, Pieta, dan fresko yang terletak di langit-langit Capella Sistina. Oke. Nah, ini gagasan-gagasan arsitektural dari Michelangelo di era Renaissance. Ya, bangunan sudah mulai bersih dari unsur ragam hias yang rumit. Ragam hiasnya sudah modern, sudah sederhana, praktis, ya, sesuai dengan kebutuhan zaman itu. Oke, berikutnya. Nah, ini gagasan dari Michelangelo serta Peters, ya, di Itali. Oke, berikutnya. Nah, Michelangelo juga menggagas interior kubah Santa Peters Basilica, ya, dengan permainan-permainan cahaya. Jadi cahaya itu bisa memantulkan sinar, kemudian bergerak sesuai dengan peredaran matahari. Yang sebelah kanan itu adalah Lauren Library yang pada zamannya tangga yang dibuat itu ini sangat modern. Kalau sekarang biasa saja, tapi pada zaman itu 700 tahun yang lalu ini dianggap sebagai sesuatu hal yang luar biasa. Oke, berikutnya. Ini Santa Clara, gagasan dari Michelangelo. Ya. Kita melihat bahwa ada unsur-unsur gotik, ada unsur-unsur ragam hias diterapkan di dalam gereja ini. Tapi sebagian besar gereja ini polos, ya, mengurangi ragam hias yang tidak diperlukan. Oke, berikutnya. Nah, ini The Muse, salah satu karya patung Michelangelo yang sangat populer dan legendaris. Oke, berikutnya. Di zaman Renaissance, akhir di abad ke-18, bidang seni rupa berkembang aliran romantisme. Ya, dalam romantisme unsur emosi lebih diutamakan daripada pikiran. Tetapi seniman romantis tidak hanya bekerja dalam satu gaya saja. Tidak seperti neoklasisisme yang dapat disebut sebagai gaya. Romantisisme lebih merupakan falsafah atau pandangan seorang seniman memahami fenomena keindahan. Pendirian Akademi Seni pada masa neoklasisme bertujuan untuk meneruskan dan mempertahankan tradisi klasik
dan sekaligus sebagai pusat kegiatan seni istana. Nah, seni istana itu berupaya dipertahankan ya gayanya, karena skill atau keterampilannya yang luar biasa dari seniman istana ini. Dalam bidang desain dan arsitektur, pengaruhnya tidak sedominan di bidang seni murni. Karena di bidang desain, kekuatan Renaissance dan revolusi industri lebih tampak. Jadi, kalau kita lihat, seni murni dan desain mengalami pencabangan, penguatan, itu sejak revolusi industri. Sejak era Renaissance, ya, ada unsur-unsur fungsional dan gaya-gaya yang lebih bervariasi ya, daripada seni murni dengan sejarah sendiri. Oke, berikutnya. Ini adalah lukisan bergaya romantisme dari Theodore Géricault, ya, The Wrath of the Medusa. Ini karya lukisan yang legendaris, ya, banyak digemari oleh atau dibahas oleh para ahli. Oke, berikutnya. Saya kira cukup pengantar mengenai Renaissance ini. Coba renungkan apa dampak positif terjadinya Renaissance bagi kemajuan umat manusia. Ya. Tidak hanya terjadinya pola perubahan berpikir, tapi juga di era ini dikenal sebagai abad penemuan dasar kebutuhan teknologi yang kita jumpai sekarang. Oke.